Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran sistem AMO menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan kemerdekaan kepada anak untuk belajar. Dalam sistem AMO, anak dididik menjadi manusia yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Peran guru adalah sebagai pamong atau fasilitator. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sumtolodo, yaitu guru harus dapat memberikan contoh dan panutan kepada peserta didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, guru harus dapat membangkitkan semangat atau kemauan murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Uri Handayani, di mana guru harus dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu harus berpihak pada muridnya. Kemudian, pendidik juga harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidik harus memahami karakteristik setiap anak, memahami potensi dan gaya belajar anak. Yang keempat, pendidik harus mengarahkan pembentukan karakter budi pekerti setiap murid. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik sebagai petani. Maksudnya adalah petani dapat mengusahakan berbagai macam kebaikan terhadap tanaman padinya agar dapat tumbuh dengan baik dan menjadi padi yang berkualitas baik, bagaimanapun kualitas bibit padi tersebut. Walaupun bibit padi tersebut kurang baik, jika diperlakukan dan dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan kualitas yang baik. Sebaliknya, jika bibit padi tersebut sudah baik atau unggul, ketika tidak diperlakukan dan dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan kualitas yang buruk. Jadi, sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, berpikir kreatif dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan zaman. Penerapan pembelajaran yang relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah saya yaitu guru menggunakan model atau media dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan zaman sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, serta memanfaatkan pembelajaran yang bermakna dengan memanfaatkan alam sekitar. Pendidikan juga harus menerapkan nilai karakter murid, sehingga mencapai keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, dalam pembentukan karakter murid di sekolah, maka saya melakukan pembiasaan untuk sholat duha, selalu bersalaman dengan guru atau orang yang lebih tua, membuang sampah pada tempatnya. Tantangan yang saya hadapi ketika menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, belum optimalnya pemahaman guru tentang pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, belum optimalnya penanaman budi pekerti karena murid tidak hanya berada di lingkungan sekolah saja, namun juga berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, orang tua murid lebih mementingkan kognitif murid daripada minat, bakat, dan kemauan murid tersebut. Solusi dari tantangan yang saya hadapi ketika menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu guru harus mempelajari dan memaksimalkan penerapan pembelajaran yang bermakna yang sesuai karakteristik dan perkembangan zaman. Kemudian, mengadakan pertemuan dengan orang tua murid dan menyamakan pemikiran dan pemahaman. Yang ketiga, mengadakan orientasi dengan orang tua tentang kebutuhan murid.